Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas ya mengenai konsep gerak lurus berubah beraturan atau lebih disingkat dengan GLB. Kita nggak ngebahas mengenai konsep yang begitu banyak ya yang berada di dalam buku. Jadi ada beberapa poin penting saja yang harus kalian tahu mengenai gerak lurus beraturan seperti ini. Nah, ada syarat khusus ketika kalian ketemu dengan soal-soal yang berhubungan dengan GLB. Jadi di sini sudah saya rangkum ya. Jadi ada beberapa hal yang memang penting kalian harus pahami. Yang pertama adalah syarat dari GLB. Jadi yang kita cek adalah di sini menyebutkan bahwa GLB adalah gerakan suatu benda yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Ingat, gerak lurus beraturan berarti lurus ini berarti adalah lintasannya yang lurus. Ya, betul bahwa geraknya adalah lurus. Karena kenapa? Lintasannya yang lurus. Dan kecepatannya adalah konstan. Nah, dalam artian di sini, kalau kamu bilang adalah kecepatannya konstan, bisa kita simpulkan bahwa kecepatannya itu tetap. Jadi, pertama itu adalah V-nya adalah tetap. Di mana kalau V-nya tetap, ya kan, ya, maka kita akan langsung mendapatkan ciri-ciri yang kedua itu adalah berhubungan dengan percepatannya. Jadi ciri-cirinya tadi dibilang kecepatannya tetap ya, dan ketika masuk kecepatannya tetap maka kita dapat nilainya adalah percepatannya adalah 0. Kenapa 0? Ya, karena sesuai dengan perumusan A ya. A itu adalah perubahan kecepatan ya kan dibagi dengan selang waktunya. Maka kita dapat adalah V2 ya kan, V akhir atau dikurang dengan V awal berarti di sini adalah perubahan deltatif. Karena nilai V-nya sama, maka kita anggap sama nih, berarti V2 atau sama dengan V1. Dengan kata lain, nilainya adalah V ya dikurang V ya kan, sama dibagi dengan delta T. Maka yang di atasnya 0 per delta T, maka hasilnya akan 0. Nah, inilah yang dimaksud dengan percepatan sama dengan 0 dengan konsep seperti ini. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah persamaan dari GLB. Artinya persamaan ini adalah rumusan dari GLB. GLB ini dirumuskan dengan V sama dengan S per T. Ya, di mana S-nya ini adalah jarak ya atau perpindahan. Nanti tinggal kita cek saja apakah dia butuhnya adalah kecepatan atau kelajuan. Kemudian T-nya ini adalah waktu ya. Jadi ini rumusannya S bagi T. Nanti tinggal kita cek saja di dalam soal. Nah, yang selanjutnya yang terpenting buat kamu apa? Biasanya kalian harus bisa membedakan grafiknya. Jadi grafik GLB ini ya, saya rangkum menjadi dua gambar. Di mana gambar pertama ini hubungan antara S dengan T. Ingat, kalau S dengan T, maka grafiknya linear seperti ini. Ya, di mana nanti akan terbentuk sudut ya yang bisa kamu cari nilai V-nya itu sama dengan tan dari alfa. Oke, jadi ini grafik S dengan T. Nah, yang kedua itu adalah grafik antara V dengan T ya. Jadi kecepatan dengan waktu. Kalau ini jarak dengan waktu. Di mana ya, karena dia bilang di sini kecepatannya tetap, maka dia lurus ya. Jadi dia tidak akan terjadi perubahan di posisi sumbu Y ini, berarti kecepatannya dia akan tetap, dia akan seperti ini. Dimana kalau kalian mencari S atau jaraknya, maka dengan cara menggunakan luas di bawah grafik. Luas di bawah grafik yang mana? Ini luasannya. Oke, jadi ini adalah beberapa poin-poin penting yang berada di dalam materi gerak lurus beraturan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bentuk contoh soal yang sering keluar di dalam GLB ini. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan kembali. Dari materi GLB tadi, kita masuk ke dalam contoh soal, di mana saya coba mengambil salah satu contoh soal nih yang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga ini sering salah konsep mengenai ada dua mobil yang entah itu dia bertemu atau itu dia saling menjauhi. Nah, untuk contoh soal kali ini sekarang kita coba lihat. Jadi ada mobil A dan B dalam kondisi diam terpisah sejauh 1.200 meter. Kedua mobil ini bergerak saling mendekati ya dengan kecepatan konstan masing-masing adalah 40 untuk yang A dan VB-nya adalah 60 meter per sekon. Pertanyaannya adalah jarak mobil A dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil B. Yang B, waktu yang ditempuh
kedua mobil saling berpapasan. Jarak B dari tempat berangkat saat A berpapasan dengan mobil A. Nah, dari soal ini ada 3 pertanyaan yang nanti ditanyakan yang harus kita jawab di sini. Baik, kita akan coba pahami dulu dari maksud soal dengan mungkin kita harus menggambarkan terlebih dahulu keadaan dari masing-masing mobil tersebut. Nah, kalau kita gambarkan di sini, jadi ada mobil A dan mobil B terpisah ya di sini ya. Terpisah sejauh 1.200. Jadi kalau saya gambarkan, jadi misalkan ini adalah mobil A, ya mohon maaf, gambarnya agak sedikit jelek. Dia ada mobil A, misalkan. Kemudian di sebelah sininya ada mobil B. Nah, ini terpisah sejauh 1.200. Jadi terpisah nih dia di sini. Dia terpisah 1.200 meter. Nah, kemudian masing-masing ini ya, dia punya kecepatan yang berbeda, di mana VA ya kan, berarti kalau dia bertemu seperti ini berarti VA-nya, di sini ada VA-nya sebesar 40 meter per second, kemudian ada VB-nya ya kan, berarti VB-nya ini sebesar 60 meter per second. Nah, berarti tentukanlah jarak A dari tempat perberangkatannya jika berpapasan dengan B. Nah, cara yang untuk membahas ini berarti kita harus memisalkan di suatu tempat di mana titik tersebut adalah titik pertemuannya atau berpapasan. Kalau saya lihat dari soal ini, mereka akan berangkat dengan waktu yang bersamaan. Jadi dengan kata lain, waktu pada TA, ya mobil A itu sama dengan TB. Ya saya anggap T aja. Jadi biar kita gampang di sini menilainya. Ya, jadi soal di sini dia bilang karena tidak ada yang menyebutkan siapa yang duluan, berarti ini saya anggap soalnya adalah barengan berangkatnya. Dengan start yang barengan, waktu yang sama. Maka kalau saya bisa menganalisis, kita akan buat dulu posisi pertemuan mereka. Jadi kalau pertemuan mereka saya anggap ada di dalam sini, berarti di posisi sini misalkan. Berarti jarak dari sini ke sini, ini adalah si SA. Berarti jarak dari sini ke sini, itu berarti si SB. Di mana rumusannya adalah, jadi konsep yang pertama itu kita bisa dapat adalah, jadi saya mau jawab yang A atau B dulu, silakan kita analisis saja. Berarti jarak totalnya, kalau dari gambar ini akan sama dengan jarak mobil A ditambah dengan jarak mobil B. Jadi jarak mobil A totalnya adalah 1.200 adalah SA tambah SB. Nah, nanti kita akan coba cek perumusan dari S. Nah, karena ini berhubungan dengan S. Kita coba ingat lagi, ya review kembali, di mana rumus V itu kan sama dengan S per T ya. Ya, berarti rumus S itu akan sama dengan, tinggal kita pindahin ya, berarti V kalikan dengan T. Maka dari sini ini kita dapat nih, rumusan S ini berarti berhubungan dengan S kalikan, ya, sama dengan V kali T. Maka di sini kita dapat adalah 1.200 akan sama dengan, berarti ada V kali T. Karena ini berhubungan A, berarti kita kalikan dengan hubungan A. VA TA. Ditambah dengan, ya berarti di sini ada VB kalikan dengan TB. Oke, paham ya? Jadi disesuaikan nih dengan simbol-simbolnya. Oke, kita masukkan datanya sekarang. 1.200 akan sama dengan VA-nya. Nah, di situ VA-nya udah dapat 40 ya. Dikalikan dengan TA. Saya anggap sama, berarti di sini saya anggap T tadi kan sama dengan T. Karena jalannya barengan. VB-nya berapa? 60. Berarti di sini tetap kita kalikan B. Berarti ini kita dapat 1.200 akan sama dengan 40T ditambah dengan 60T, maka dapatnya adalah 100T. Ya, berarti ternyata waktunya duluan nih yang kita dapat nih. Berarti T sama dengan, ya, berarti 1.200 ya kan, dibagi dengan 100 ya. Ini kita hilangkan, jadi jawabannya adalah pada saat 12 detik ya. Berarti di 12 second, kedua mobil itu akan berpapasan. Berarti untuk soal ini, ya kan, jadi kita bisa nebak bukan A duluan ya, ternyata yang bisa kita dapat adalah yang B. Ini saya ganti. Oke, ini yang B duluan. Boleh soal seperti ini, boleh kalian mengacak yang mana dulu. Yang penting kalian bisa menganalisisnya. Nah, sekarang kita cek nih. Kalau jarak yang A bagaimana? Berarti kita cari yang A. Nah, A ini kembali lagi ke rumusan ini nih. Kuncinya ini rumusannya. Ya, berarti S sama dengan, ya, V kalikan dengan T. Nah, sekarang kita cek nih. Ini kan jarak A-nya. Jadi fokusnya adalah mobil A-nya dulu. Ya kan? Jadi kalau jarak A-nya berarti di sini adalah SA
Berarti di sini A, di sini juga A. Jadi semuanya dengan A. Maka kita udah dapat datanya masing-masing. Nilainya adalah VA-nya. Kita udah dapat tuh. Berapa tuh? 40 ya. Di situ ada soal ada 40. Kita kalikan dengan TA. TA itu kan sama dengan TB sama dengan T. Berarti kita pakai yang ini. Berarti di sini adalah kalikan dengan 12. Oke. 4 kali 12 berarti 48. 48 tambahkan 0-nya 1. Berarti 480 meter. Nah, di sini berarti kita dapat nih, oh jarak SA ke titik pertemuannya ini adalah 480 meter. Lalu bagaimana nih kalau yang C ya, berarti ya, sisanya yang C. Ya. Berarti kalau yang C-nya, boleh ada dua model. Kalian boleh, caranya sama dengan yang tadi, kalian menggunakan ini. Ya, berarti kalian boleh cari, jadi ada SB sama dengan VB dikalikan dengan TB. Boleh seperti ini. Boleh kita masukkan coba, berarti jadi berapa tuh? VB-nya berapa? VB-nya adalah 60, kita kalikan dengan T-nya adalah 12 second. Maka nanti kita akan dapat adalah 6 kali 12 itu dapatnya adalah 72. Kalau makan nolnya adalah ya, jadi 720 meter. Ya. Atau boleh kamu tinggal kelola saja. Berarti kan kalau dari rumusan ini SA tambah SB sama dengan S total, maka SB-nya kan sama dengan ya betul S total dikurangkan dengan SA. Maka di sini adalah SB sama dengan S total dikurang dengan SA. SA-nya kita sudah dapat, di situ nilainya adalah 480. Berarti di sini adalah 1200 dikurang dengan 480. Maka hasilnya sama dengan yang di atas adalah 720 meter. Nah, ini adalah contoh soal dalam gerak lurus beraturan yang sering sekali dikeluarkan setiap ada ulangan ataupun ada ujian. Selamat bekerja atau selamat kalian mencari soal-soal yang lain yang kiranya lebih menantang untuk kalian tekuni kembali. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.